Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Coba Rizky pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini mari kita berdoa membaca Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua kak? Hadir, Bu. Ya, bagus. Sebelumnya, Ibu mau kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu yang tertib, jangan ada yang bercanda, jangan ada yang main HP duluan, ya. Simpan HP-nya. Rehan, tolong dengan ketawa ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Sebelumnya, kita minggu lalu pernah membahas tentang peradilan kalau tidak salah. Ya, Bu. Coba yang masih ingat tentang materi minggu lalu. Saya, Bu. Ya, coba bacakan. Salah. Tentang peradilan dalam Islam, adapun secara makna terminologi peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, bagus ya. Masih ingat dengan materi yang pernah kita bahas minggu lalu. Sekarang, dengarkan Ibu ke depan. Hari ini kita membahas tentang pernikahan dalam Islam. Didengarkan bagus-bagus, disimak, karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian bisa memahami tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, ada yang sudah tahu tentang pernikahan dalam Islam? Belum, Bu. Saya, Bu. Oh iya, coba Rizky. Pernikahan ialah merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Dah, Bu. Pernikahan merupakan, coba ulangi sekali lagi. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin Lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam. yang dilaksanakan Menurut syariat Islam, menurut syariat Islam seorang laki-laki dan seorang perempuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Baiklah anak-anak, jadi pengertian pernikahan di sini yaitu ikatan lahir dan batin yang menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan. ya, bagus. Sampai di sini apakah sudah paham? Gimana? Paham nggak? Paham, Bu. Nah, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin sesuai dengan syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sampai di sini paham nggak? Paham. Bu. Ya, baiklah kita lanjut lagi ke
materi yang berikutnya ya, tentang hukum pernikahan. Sebelumnya coba hukum pernikahan itu ada berapa? Coba buka handphonenya, boleh cari di internet. Ada 5. Ya benar, hukum pernikahan itu ada 5 ya. Coba yang pertama apa? Mubah. Mubah, ya. Yang kedua Sunnah. sunnah. Yang ketiga Wajib. wajib. Yang keempat makruh, makruh. Yang kelima haram. haram. Ya, hukum pernikahan di sini terdapat 5 bukti. Yang pertama itu ada mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di sini, mubah yaitu hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Ya. Terus sunnah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani. Terus untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dengan diri dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan atau mukadimah. Terus wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri. Terus makruh. Hukum makruh ini berlaku sebagai seorang yang belum mempunyai bekal untuk menikah, untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara lahir dan batin. Telah siap secara fisik. Terus haram. Hukum ini berlaku bagi seorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkan serta memeras hartanya. Jadi di sini pernikahan haram ketika dengan maksud tujuan tuh yang jelek, seperti misalnya ingin menguras harta yang perempuan, ingin menguras harta yang laki-laki, dan yang laki-laki ingin menguras harta perempuan. Jadi hukum menikah itu haram ya. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Ibu sudah paham. Sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas, ya. Coba kalian cari di internet. Ibu kasih waktu 5 menit buat kalian baca-baca, ya. Mulai waktunya dari sekarang. Dibaca dulu ya anak-anak, dipahami, nanti baru ditulis. Iya, Bu.
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Udah selesai bacanya? Udah Bu. Sekarang Ibu mau kalian rangkum di materi tersebut, salin ke bukunya ya. Ibu kasih waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Baiklah, waktunya sudah habis. Simpan pulpennya. Sekarang Ibu mau kalian membacakan hasil tulisan kalian ke depan. Maju 1 persatu ya. Coba sekarang dimulai dari Rizky. Maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan membacakan hasil dari rangkuman dari pelajaran tentang pernikahan. Di sini hukum pernikahan. Hukum pernikahan di sini menurut jumhur ulama menetapkan hukum terbagi menjadi 5. Yang pertama mubah, yang kedua sunnah, ketiga wajib, keempat makruh, dan kelima haram. Mubah di sini ialah pernikahan. Hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak terdesak. Yang sunnah ialah hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga maupun secara jasmani dan rohani. Kalau wajib, hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani. Makruh, hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga. Dan haram, hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkan dan serta memeras hartanya. Baik, inilah rangkuman yang dapat saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tangan buat temannya ya. Sekarang Reha lagi yang maju. Bacakan hasil rangkumannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat dan rukun nikah.
Pengertian rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Rehan, bacanya boleh pelan-pelan ya. Ya Bu. Coba ulangi lagi. Syarat dan rukun nikah. Pengertian rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Syarat dan rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah ada 5. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Calon suami. Syaratnya: A. Beragama Islam. B. Ia benar-benar seorang lelaki. C. Menikah bukan karena dasar paksaan. D. Bukan beristri 4 jika seorang lelaki mencerai salah satu dari keempat istrinya selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan semisal ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain. Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. F. Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Ini berlaku bagi seorang lelaki yang akan melakukan poligami. G. Tidak sedang berihram haji atau umroh. 2. Calon istri syaratnya beragama Islam. B. Benar-benar seorang perempuan. C. Mendapat izin menikah dari walinya. D. Bukan seorang istri orang lain. E. Bukan sebagai mutadah, wanita yang sedang dalam masa iddah. E. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. F. Bukan sebagai wanita yang pernah dilian calon suaminya, dilaknat suaminya karena tertuduh zina. G. Atas kemauan sendiri. H. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Wali syaratnya laki-laki, beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal, merdeka atau bukan berstatus sebagai hamba sahaya, adil, tidak sedang ihram atau haji atau umroh. 4. 2 orang saksi, syaratnya 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, balik, berakal, mereka dan adil. Tahu. Dah, boleh duduk. Tepuk tangan buat Rehan. Sekarang Niarsi lagi yang maju ke depan. Bacakan hasil rangkumannya ya. Iya Bu. Baiklah, saya akan membacakan hasil rangkuman diskusi tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelaksanaan pernikahan, meminang atau hikbah. Hikbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan hikbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan tak ada dosa lagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Cara mengajukan pinangan. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Baiklah, saya rasa hanya ini yang dapat saya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat temannya ya. Baiklah anak-anak, yang kalian jelaskan tadi itu sudah benar semuanya ya. Sekarang kita bahas sama-sama dulu. Coba dari Rizky tadi tentang apa? Tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 5. Yang pertama apa? Mubah. Mubah. Yang kedua? Sunnah. Sunnah. Yang ketiga? Wajib. Wajib. Yang keempat? Makruh. Makruh. Yang kelima? Haram. Haram. Ya, berarti semuanya sudah paham? Paham, Bu. Sekarang punya Rehan tadi tentang apa yang dibahas? Syarat dan rukun Islam. Syarat dan rukun Islam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rehan tadi, ada beberapa syarat dan rukun Islam. Tuh ada apa saja Rehan? Coba boleh dibuka di itu di internet. Ayo, Pengertian. nggak langsung Syaratnya. syarat. Oh, syarat calon suami. Calon suami apa? Beragama Islam. Ya, syarat yang pertama itu calon suami beragama Islam. Sama juga dengan calon istri beragama Islam. Islam. Ya, jadi kita kan agama Islam. Jadi sepatutnya kita mencari calon suami atau calon istri beragama Islam. Yang kedua apa? Ia benar-benar seorang lelaki. Nah, ia benar-benar seorang laki-laki atau benar-benar seorang perempuan. Ya, jadi sebelumnya kita menikahi itu harus benar-benar mengenali apakah dia itu benar-benar laki-laki, apakah dia itu benar-benar perempuan. Terus yang ketiga, Menikah bukan karena dasar paksaan. menikah bukan karena dasar paksaan. Jadi kita menikah itu kok boleh kalau kita melihat orang udah pada nikah kawan-kawan sebaya dengan kita. Bukan berarti kita harus mengikuti, harus juga ingin menikah. Terus kalau kita kan biasa ada suka dipaksa oleh orang tua seperti dijodohkan, dipaksa harus menikah. Kalau kita belum siap, kita jangan mau dipaksa ya, harus bilang sama orang tuanya. Terus yang keempat, Tidak beristri 4. tidak beristri 4. Terus yang kelima, Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. mengetahui calon istri yang ia nikahi bukanlah Wanita haram. wanita haram. Terus yang keenam, Calon istri bukanlah wanita haram dan dimadu dengan istrinya. calon istri bukanlah wanita haram dan dimadu oleh istrinya. Sekarang tadi punya siapa lagi? Yarsi ya? Ya, Bu. Tentang apa tuh? Tentang persiapan pelaksanaan pernikahan. Persiapan pelaksanaan pernikahan. Ya, persiapan pelaksanaan pernikahan apa-apa saja di situ? Coba yang pertama. Udah? Meminang atau khitbah. Iya, meminang atau menghitbah. Jadi sebelum kita menikahi seorang perempuan, kita harus mengikuti peraturannya dulu, prosesnya dulu. Kita meminang perempuan datang ke rumah baik-baik, terus bilang sama orang tuanya, gitu prosesnya ya.
Sampai di sini apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Oh iya, silahkan. perempuan yang boleh dipinang itu seperti apa ya Bu? Perempuan yang boleh dipinang. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari teman kalian. Yaitu seperti apakah perempuan yang boleh dipinang? Perempuan yang boleh dipinang itu ada tiga syaratnya. Yang pertama, bukan berstatus istri orang, ya. Misalnya gini, seorang suami laki-laki dia sudah memiliki istri, lantas istrinya itu ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, nah itu tidak boleh, ya. Ya Bu. Terus yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa idah. Maksudnya di sini dalam masa idah itu entah dia meninggal oleh suaminya, entah dia diceraikan oleh suaminya. Coba ada yang tahu berapa lama masa idah seorang perempuan? Saya Bu, Berapa? 130 hari. Ya, benar sekali nih sih. Masa idah perempuan itu selama 130 hari. Ya, benar. Jadi, yang ketiga, haram atau mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Jadi, mau menikahi perempuan itu ada haramnya untuk dinikahi. Misalnya karena dia masih saudara kita, seperti itu tuh tidak boleh dinikahi. Terus sampai di sini ada yang masih kurang jelas? Sudah jelas semuanya? Jelas Bu. Baiklah, alhamdulillah. Ibu rasa pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini karena kalian sudah memahami materinya. Kalau masih belum paham, cari lagi ya referensinya di internet, dipelajari. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekarang minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Ibu mau kalian belajar di rumah ya, baca LKS-nya ya. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Coba satu orang pimpin doanya sebelum kita pulang. Sebelum kita menutupi pelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baiklah, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.